Halo, Sobat Jeep TV. Sobat Jeep. Yes, jumpa lagi sama gua Rindra dan Bimo. Nah, kita hari ini bakal nge-review mobil yang menurut kita nih langka banget di Indonesia. Langka pakai banget. Pakai banget, bangetnya banget karena emang cuman ada dua infonya ya di Indonesia. Ada dua infonya, salah satunya ini kita ketemu. Ya, ini dia mobil di belakang kita. Ini di belakang kita nih Jeep CJ10, ada di keluarganya Civilian Jeep. Civilian ya, Jeep. Ya. Ini sekarang yang kita mau review yang untuk versi militer ini ya. Sama versi militer semua. Kan Civilian Jeep. Civil. Ini versi militer. Iya. Jadi emang Sobat Jeep CJ10 ini ada di keluarganya Civilian Jeep yang rentan produksinya ada di antara 1986. Jadi antara 44 sampai 86. Nah, itu tadi gara-gara capek. Nah, di antara tahun 81 sampai 85 itu ada CJ10 nih. Yang cuma 4 tahun ya? Iya, dia diproduksi cuma 4 tahun. Iya, 4 tahun. Takut salah nyebut. 4 tahun aja ngitung pakai jari. Iya, takut salah. Takut salah. Iya. Jadi si Jeep itu bikin CJ10 ini cuma 4 tahun dan khusus dibuat untuk ini ekspor ke Australia. Ke Australia ini. Emang awal produksinya si Jeep itu AMC produksi CJ10 ini buat ekspor ke Australia buat militernya di sana. Tapi speknya beda banget. Bener, ini speknya benar-benar heavy duty dari keluarganya Civilian Jeep CJ itu ya, keluarga CJ. Ini paling heavy duty nih mobilnya. Nah, kita kayaknya harus bahas lebih deket ke mobilnya kali ya. Langsung. Kita intip. Nah, Sobat Jeep yang paling beda nih, Bim. Beda banget, paling kelihatan. Mukanya. Jadi CJ itu, keluarganya CJ, itu dari CJ2 sampai CJ7. CJ2 tuh Willys ya? Iya. CJ2A, CJ2 ya. Iya. Sampai CJ8 deh. Ya. Itu lampunya selalu ada di grill. Di sini. Iya, di tengah sini. Dan yang paling ciri khasnya adalah bilangnya kalau kita 7 pilar. 7 slot. 7 slot. Nah, ini grillnya ada 7 lubang. Nah, yang ini? Ini dia karena mungkin namanya CJ10 atau kebetulan ini pilarnya 10 nih. 10. Slotnya ada 10. Jadi ciri khas yang paling ketara, paling mencolok itu adalah di bagian grillnya. Dan lampunya kotak. Bener. Di fender. Lampunya kotak di fender. Dan ini di keluarga CJ ya, yang lampunya kotak cuman ini nih, cuman si CJ10. Yang setelah itu YJ bukan CJ kan? Bener. Abis itu baru keluar di Wrangler. Ya. Wrangler YJ itu pakai lampu kotak. Lampu kotak. Jadi itu Jeep yang pertama kali pakai lampu kotak di keluarganya Jeep. Itu di keluarga CJ ya, di keluarganya CJ itu ini nih CJ10. Abis itu Wrangler mencoba pakai lampu kotak juga. Sampai ke TJ bulat lagi. Iya, bulat lagi. Dan ternyata di Wrangler kurang disukai ya. Kurang nampol. Dulu kurang disukain, walaupun sekarang akhirnya diburu juga. Nyari. Diburu juga lampu kotak. Mungkin emang kalau Sobat Jeep lihat tampilannya agak aneh. Karena jarang lihat. Iya. Terus ya karena kita biasa ngelihat CJ dengan kap mesin di sini, ada lampu di sini. Sekarang kap mesinnya kayak mobil tapi matanya di luar. Betul. Jadi kalau muka orang nih gini, nggak ada matanya gini nih. Horor loh. Di sini. Asli kayak alien. Iya kan? Nah, tapi itu dia yang bikin dia langka. Ini mobil ini cuman ada 2 di Indonesia. Dan yang ini cerita masuknya ke Indonesia juga lucu ini. Iya, bener. Jadi waktu itu Jeep pengen juga ngetenderin lah. Ikut tender buat militernya Singapura waktu itu. Jadi dia kirim mobil contoh nih ke Singapura. Ya ini. Ini dia mobilnya. Gua nggak tahu gimana ceritanya, tapi ini mobil akhirnya bisa masuk ke Indonesia ya. Yang pasti dia berarti kalah tender. Karena yang menang di Singapura itu G-Class sama Land Rover. Makanya jadi kalau militernya di Singapura itu Wolf dia. Ya. G-Class yang Wolf, Defendernya juga yang Wolf. Ini kalah nih. Ini akhirnya nggak laku di sana mobil di sini dan dibuang ke sini. Dibuang. Nah, beberapa contohnya dia militer spek kayak ini Rin, lampunya. Ya, benar. Yang lampu blindnya itu memang aslinya bukan pasangan. Ini mobil ini masuk ke Indonesia, kondisinya benar-benar spek militernya yang ada di sana ya, jadi nggak ada yang dirubah-rubah. Ada yang sih yang ditambah-tambah, kayak ditambahin ini lampu ini, LED bar, tapi sisanya semua aslinya si ini. CJ10. Nah, CJ10 tuh ada
3 varian. Ketiganya itu yang ngebedain pertama dari mesinnya, Si 3 varian CJ10 itu. 3 variannya pertama itu dari mesin. Kalau mesin yang pertama itu 2500 dari AMC. AMC 2500. Ya bensin. Iya, itu sama kayak di Willys kali ya. Willys ada yang pakai kan? Terus yang 2,5. Nah, habis itu 4200. AMC juga. Nyamuk. Dari tadi gue juga gini-gini. Iya. AMC juga. Nah, itu tadi 4 silinder. Ini yang 4200 ya 6 silinder. Nah, yang satu lagi itu mesin diesel. Nah, seperti yang ada di sini nih. CJ10-nya ini mesinnya dia 3200 dari keluarga Nissan. SD33. Iya, kodenya SD33. Jadi bukan kayak di CJ7 ya, yang gue tahu kan pakai mesin Isuzu tuh. Yang ini bukan ya? Kalau ini mesinnya SD33 dia enggak SD33 6 silinder diesel. Kenapa begitu? Karena mesinnya SD33 itu dipakai sama keganggu nih kita di hutan. Di hutan. Mesinnya SD33 itu dipakai sama apa, Mas? Tahu gua SD33 itu dipakai di Nissan Patrol dan truknya Nissan tapi yang lama. Yang tahun 80-an sampai 85 itu Iya, kali ya. iya. Iya, sahabat Jeep. Jadi mesinnya CJ10 ini kenapa ngincer truk? Karena dia emang base-nya truk banget ini si CJ10 nih. Ngomong-ngomong truk, mungkin dia mirip sama truk Rin ya. Iya. Sampai nama lainnya aja one toner. Benar. 1 ton. Iya benar. Gede banget. Iya, jadi CJ10 itu emang istilah lainnya biasa dikenal sama teman-teman pencinta Jeep itu one toner emang. One toner. Terus, nah, kalau di Amerika dia tuh bikinannya kan di Indiana. Iya, di Indiana. Indiana sama di Meksiko. Meksiko. Iya, jadi si CJ10 ini banyak diproduksi di Indiana. Tapi ternyata dilanjutkan produksinya ada di Meksiko tuh. Dia di Toluca daerahnya. Di sana mungkin ini udah masuk ke truk kecil kali ya, light truck kali ya. Iya, emang masuknya kelasnya dia light truck karena emang sasisnya juga lebih gede. Sasis lebih gede dibanding keluarganya CJ. Gardan lebih gede. Gardan pakai yang gede-gede semua. Depannya dia pakai dana 44, yang belakang pakai dana 60, sahabat Jeep. Nah, dana 44 itu biasanya itu kalau di teman-teman Jeep udah Gardan upgrade-annya buat yang lebih heavy duty lah. Paling habis. Enggak juga, karena lebih tinggi lagi. Biasanya tuh kalau di keluarga Wrangler ya, itu Rubicon itu udah pasti pakai dana 44. Karena di rodanya lebih gede, 32 spline. Terus kalau untuk belakang, Gardannya itu dana 60. Itu biasa dipakai sama Land Rover. Gitu kan ya? Iya, Chevy juga. Terus sama Land Rover ini, Land Rover FC, forward control. Sama Land Rover seri 3 yang military spec. Itu pakai dana 60 tuh. Nah, makanya mungkin karena dia juga military spec ya. Iya. Pakai gardan segede gitu. Bener. Itu gardan dana 60 ya sobat Jeep. Itu dipakai sama mobil kita juga, Gajah Monster. Gajah Monster yang lu patahin, bukan ya? Enggak, kalau dana 60 itu katanya kalau lo bisa sampai patahin rodanya, lo gila katanya. Gitu. Rin, untuk tambahan aja, ini wheelbase-nya hampir mirip, bukan mirip sama ya, sama Cherokee. Cherokee, 119,8. Sama CJ8? Sama juga. Sama juga kan? Lo yang hafal tuh, dia punya Cherokee soalnya. Dulu. Kita kayaknya sebelum, tadi udah ngomongin mesin ya? Cuma bilang mesinnya apa, tapi kita belum lihat mesinnya yang CJ10 ini. Lihat kali ya, buka ya. Yuk, Tara, ini dia sobat Jeep. Jadi mesinnya SD33 3200 itu ya, tadi kayak kita bilang, dan turbo ya. Kalau nggak salah ini SD33T. T berarti. Dulu gue juga pernah engine swap pakai mesin ini di Nissan Patrolnya bokap. Oh gitu. Dan galak mesinnya? Halus getarannya. Oh gitu. Oke. Jadi emang mesinnya buat pekerja banget ya, mobil pekerja ya. Singkat aja mesinnya. Oh iya, kalau untuk tenaga mesinnya nih Bim, ya, 33 ini. Kalau HP-nya emang kecil, cuma 94 HP-nya. Tapi kalau torsinya berapa? 200-an ya? Iya, 237. Seingat gua. Gitu. Jadi tenaga dan HP berbeda jauh. Dan memang torsi yang diincar karena mobil pekerja. Oh, makanya dia kuat narik beban 2 ton ya? 3 ton? Dia bisa narik beban sampai 3 ton. Kita ngomongin dari samping kalau gitu sekalian. Nah iya. Kebanyakan di depan kita. Ntar bosen. Nah. Ini dulu. Di sini dulu. Ban pelek. Ban velg. Kalau gua mau ke fender.
Gue ke ban pelek dulu. Ya udah ban pelek dulu. Soalnya gue mau nanya sama lo, ke bautnya 6 ya? Oh iya juga ya, bener. Setahu Dan gua, 644 juga baut 5 ya? Setahu gue 5, tapi nggak tahu deh. Ya mungkin Sobat Jeep ada yang tahu kenapa 6, boleh tulis di komen. Bener. Sekalian kita belajar bareng-bareng. Iya bener Sobat Jeep. Atau karena ini yang military spec? Bisa jadi ya, karena dia dibilang light truck makanya bautnya mungkin dibanyakin kali. Biar kayak Toyota nih, bautnya 6. Kuat. Nah kalau bannya sama velg gimana Beb? Bannya kaca tunggal 9.0 ring 16. Iya. Army look LUG look Army look. Nah emang ini ban aslinya juga begini nih. Bentuknya seperti ini, mirip. Militer. Cuman yang pasti udah hancur kali sekarang. Iya. Nah ini velgnya apa nih Bim dia? Kalau yang model begini kan Toyota yang lama juga begini nih. Ini bedlock Rin. Kenapa bedlock? Bedlock ketok. Oh iya. Mau buka dicongkel, masa diketok? Oh iya bener. Ringnya diketok ya. Iya. Gue lupa nama istilahnya. Mungkin Sobat Jeep ada yang tahu, tolong isi di bawah ya, ingetin ke kita ya. Tadi gue udah nanya komen, lo komen lagi. Kan tadi lo nanya apa? Baut roda, kalau gue kan velg. Suruh isi lagi. Pokoknya banyak nanya kita yang ini. Ini sama kayak velg truk sama kayak velg Toyota yang besi ya. Iya. Kayak masih yang lama-lama begitu modelnya. Nah, fender. Kenapa fender? Bentuk fendernya beda nih yang sininya. Kalau Jeep biasanya kan fendernya lurus gini nih. Bim. Begini? Iya kan lurus. Kalau ini dari sini udah ada nongol dikit. Terus ada tambahan lagi over fender. Jadi bentuk ininya fendernya juga beda nih. Lebih gembung, lebih lebar. Dari sini ke depan kali ya? Iya. Ini ke depan ya? Si betapnya masih kayak CJ8 kali ya? 8 juga nyambung. Iya bener. Ini soalnya gardannya sumbu lebar nih dia. Makanya bodinya juga lebar-lebar. Oh sayangnya spion ya? Udah nggak asli ya? Ya Sobat Jeep, ini spionnya harusnya kayak spion CJ, mirip. Segini Jack? Yang luar ya. Keluar ke sini terus. Lebih panjang dari spion CJ. Kalau CJ di depan sini, kalau ini dia lebih keluar. Kalau ada yang lagi jalan, nabok muka orang. Nah kalau kabinnya mirip kayak ini ya CJ8 ya. Dia modelnya. Ini beda nih. Kan kalau CJ kan begini, membulat, dia ngotak. Oh iya benar. Pintunya begitu ya? Beda pintunya. Kalau shape-nya padahal ada di sini ya, tapi pintunya begitu ya dia. Gua nggak ngerti Rin. Dia baru pertama kali lihat. Sama Sobat Jeep. Baru pertama kali lihat. Nah, dia karena dia truck carrier ini, Bim. Belakangnya udah ada kursi-kursinya. Betul. Ngomong-ngomong truck carrier, CJ10 ini di militer dipakai buat 3 fungsi ya? Benar, 3 fungsi. Pertama, truck carrier seperti yang sekarang, ada yang buat narik pesawat ringan. Ya. Sama yang bawa buat senjata, buat apa? Buat gunner lah kali ya bilangnya gitu ya. Bawa dedet. Sama buat narik-narik pesawat emang. Ya. Dan dia emang kapasitas si ininya, weight load-nya dia bisa sampai 3 ton di belakang itu. Jadi taruh beban di sini 3 ton dia kuat karena par-parnya juga kita lihat ke belakangnya kalau gitu Sobat Jeep. Nah, nih Sobat Jeep kalau di belakang itu kenapa dia bisa buat bikin apa sih? terus. Nah, bawa barang. Bisa buat bawa barang-barang itu par-parnya Bim. Dia tuh modelnya overaxle ya karena ciri khas mobil beban ya, ditaruh di atas gardan. Terus parnya tuh tebal-tebal banget Sobat Jeep. Bukan cuma tebal, tapi juga banyak. Iya, banyak dan tebal. Makanya dia bisa nanggung beban sampai 3 ton. 3 ton. Berat banget. Dan gardan belakangnya Sobat Jeep itu dana 60. As rodanya 35 spline. Gede banget. Itu kalau kita bikin as roda 35 spline, kalau pesan locker itu udah custom order tuh. Iya. Ke ARB udah mesti custom order. Mas Wid bisa bikin. Prorok. Ya, ini jadi gardannya dana 60 nih. Dari gardan Ren kita agak naik ke atas. Di atas sudah ada jerrycan. Bahan bakar. Ini bawaannya karena buat militer, dapatnya udah begini. Sama bracket-bracketnya nih. Lampu juga militer. Iya, lampunya juga udah ganti militer. Nah, di belakang sini Ren ada output buat kelistrikan. Yang sebelah kiri buat colokan si anhang. Yang sebelah kanan ke 24 volt ya. Oh iya, buat listrik ya. Buat listrik. Ya kadang butuh ngelas apa bikin pagar ya, bikin apa gitu. Jadi kata yang punya nih ownernya emang yang satu lagi nih buat listrik. Nah, biasanya kalau di Willys kalau untuk yang buat listrik itu 24 volt biasa ininya, sistem kelistrikannya. Kalau benar mohon direvisi ya Sobat Jeep. Kalau salah nggak kan benar dulu.
Bener pede dulu. Pede. Iya. Terus tadi ngapain juga lagi perang bikin pagar gitu? Iya juga ya. Lanjut. Oke. Oh, ini tadi lo ngomong lampu. Ini lampunya karena dia military spec, lampu asli yang dia ternyata ada yang versi sipilnya juga. Si CJ10 nih. Pegel ya kaki. Bukan, gue dari jongkok berdiri. Sama, gue juga. Lo pegang gue jadi kelingan. Udah tua. Nah, tadi karena lampunya, lo tadi bilang kan Bim, lampunya militer. Itu kalau lampunya yang civilian, jadi nggak cuma untuk militer ya dibikinnya. Yang ini yang versi... Ini versi spek militer, Sobat Jeep. Tapi kalau yang lampunya bukan militer, itu lampunya berdiri nih. Kan ada pas ngikutin rumahnya. Pas cowakannya tuh. Itu berdiri lampunya. Iya, benar. Kayak Chevrolet Louvre. Yes. Nah, terus kalau kanvas, kalau kita lihat, ini frame-framenya semuanya asli nih, begini. Dari dapatnya begitu. Dapatnya begitu. Cuman kanvasnya udah diganti. Cuman ini nyontoh aslinya. Kanvas aslinya sebenarnya masih ada, mirip begini. Cuman bahannya lebih tipis. Bahannya lebih tipis, tapi lebih kuat sebenarnya. Cuman karena udah lama getas dia. Disimpan mendingan. Iya, jadi disimpan. Biar nggak rusak. Nah, tampilannya begini nih buat lu gatel gue. Nggak nyamuk. Kita lihat ke kabin kali ya. Kabin sekarang. Ya, Sobat Jeep. Yuk. Berhubung udah agak gelap, kita cepet-cepet. Nah, kalau Sobat Jeep, kalau interiornya itu si CJ10 mirip-mirip sebenarnya sama CJ7 ya. Ya. Jadi dashboardnya masih panel yang besi. Cuman ini nggak tahu gimana ownernya dapatnya dashboardnya diganti sama YJ ini. Dashboard YJ, jok juga ada kemungkinan pakai seperti YJ ya. Tapi yang unik, Rin. Takometernya di situ diesel. Karena RPM-nya cuma 4.000 ya? Bener bukan? Peaknya 4.000. Iya bener. Ya kan? Iya. Tapi bisa jadi juga karakter mesinnya AMC kan juga RPM rendah. Nggak ada tinggi ya? Nah, RPM rendah. Tapi bisa jadi antara ini speedometer asli atau enggak. Cuman ini yang penting, yang pasti fungsi semuanya. Fungsi dan hidup. Hidup. Nggak ada yang ngaco. Roll bar ya? Udah ada roll bar. Jadi biasanya kalau Jeep itu roll barnya kan biasa di belakang ya, Bim? Terus dia 4 titik ke belakang. Kalau ini roll barnya cuman ini 2 titik. 2 titik. Jadi sini udah ke atas. Nah, ke atas. Jadi emang buat ngelindungin si orang aja nih. Cuman di sini yang lucu ada pegangan, terus ada brace juga di sininya roll barnya. Di belakang situ sih ada tempat buat taruh senjata. Oh, roll barnya ke depan nih. Iya, ke depan. Jadi 4 titik tapi ke depan 4 titiknya gitu. Ternyata 4 titik tapi di bawah. Bawah ke depan tapi yang biasa Jeep ke belakang, ini ke depan. Iya, jadi interior sepertinya udah dirubah dari Singapurnya, katanya dapatnya udah begini nih. Demi memenangkan tender kayaknya ya. Demi menangkan tender, interior dimewah-mewahkan. Dimewah-mewahin. Jadi kalah-kalah juga. Kita ke depan. Ya, Sobat Jeep, kayaknya segitu dulu ya Rin ya. Iya. Yang kita tahu, yang kita bisa sampaikan ke Sobat Jeep TV dan tentang CJ10 ini. Dan kalau Sobat Jeep punya informasi lebih banyak tentang CJ10 ya, CJ10 bisa kasih komentar di bawah. Komen biar yang buat kita juga yang belum tahu banyak jadi bisa lebih tahu juga. Dan sebenarnya kalau pelanggan setia majalah Jeep itu ada sebenarnya Wikipedianya CJ10. Cuman karena memorinya kita ini terbatas, jadi boleh diingetin lagi di bawah, ya nggak, Bim? Gue cuma motret, kan lo yang nulis, pastinya lo yang salah. Enggak, gue nggak nulis, gue satgasin. Gitu. Oke Sobat Jeep, semoga ini bisa menjadi tambahan buat referensi dan pengetahuan teman-teman semua. Jangan lupa tuh follow IG-nya majalah Jeep ya. Iya. Dan Facebooknya dan websitenya jeep.co.id. Ayo dong, gatal. Iya, gatal ya. Oke Sobat Jeep, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Thank you. Ngamuk. Ada di keluarganya Jeep yang rentan produksinya dari 9 ada di wah jadi kebelit lagi. Kena situ juga nyamuk. Nyantek dulu. Cut dulu. Nah, satu lagi itu yang 3.200. Ntar dulu. 3.300.